Kita semua pasti udah nggak asing lagi lah ya sama nama Dr. Rajiman, pahlawan nasional, bener banget. Tapi gimana kalau saya bilang di balik gelar pahlawannya itu ada satu cerita lain yang nyambungin sang dokter ini dengan seorang raja legendaris. Yuk kita bedah bareng-bareng. Soalnya kalau kita ngomongin Dr. Rajiman Weddiodiningrat, yang kebayang di kepala kita kan pasti sosok ini. Seorang negarawan, salah satu otak penting di balik lahirnya negara kita Indonesia. Nah, tapi di balik semua citra resminya sebagai bapak bangsa, ternyata ada satu lapisan cerita pribadi beliau yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Cerita ini menghubungkan titik-titik sejarah Nusantara yang kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali. Penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang mengejutkan, kita segarkan ingatan dulu ya soal peran-peran penting beliau. Inilah alasan kenapa nama Dr. Rajiman itu abadi di buku-buku sejarah kita. Kiprahnya itu benar-benar nggak main-main. Dari awal banget di pergerakan Budi Utomo, terus jadi tokoh sentral sebagai ketua BPUPKI, sampai setelah merdeka pun beliau masih terus aktif di DPA, KNIP, bahkan memimpin sidang DPR yang pertama kali. Ini tuh bukan cuma daftar jabatan loh, ini bukti kalau beliau memang salah satu arsitek utama negara kita. Tapi nih, untuk benar-benar menghargai pencapaian beliau yang setinggi itu, kita justru harus mundur, kembali ke titik awalnya. Perjalanan hidupnya itu nggak dimulai dari kemewahan, tapi dari sebuah desa yang sangat-sangat sederhana. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Kontras banget kan? Di satu sisi kita lihat sosok negarawan besar, pemimpin lembaga-lembaga paling penting. Tapi di sisi lain, kita lihat akarnya. Seorang anak laki-laki dari keluarga yang amat bersahaja. Lebih detail lagi nih ya, beliau itu lahir di Desa Melati, Yogyakarta. Ayahnya, Sutodrono, adalah seorang pensiunan kopral KNIL yang setelah pensiun bekerja sebagai centeng atau penjaga. Dan yang menarik, Ibu Nini ternyata keturunan Gorontalo. Satu detail yang sering banget kelewat. Disinilah ceritanya mulai masuk ke plot twist. Siap-siap, karena kita bakal mengungkap benang merah tersembunyi yang menghubungkan dokter dari Jawa ini dengan seorang raja legendaris dari belahan timur Indonesia. Ayam jantan dari timur. Nah, kita semua tahu kan ini julukan legendaris milik siapa? Yup, Sultan Hasanuddin. Pertanyaannya sekarang, apa coba hubungannya dengan Dr. Rajiman? Inilah kunci dari semua misteri silsilahnya. Percaya atau enggak, kalau kita tarik garis keturunan Dr. Rajiman, akarnya itu bukan di Jawa. Kita harus terbang jauh ke timur, ke Makassar di abad ke-17. Langsung menuju ke istana kerajaan Goa dan sosok rajanya yang paling terkenal, Sultan Hasanuddin. Jadi begini ceritanya. Salah satu keturunan Sultan Hasanuddin yang bernama Kraeng Naba pindah dan menetap di Jawa. Nah, 7 generasi setelahnya lahirlah Sutodrono. Dan Sutodrono ini adalah ayah dari Dr. Rajiman. Jadi, ya, ini fakta. Bapak bangsa kita yang satu ini ternyata punya darah bangsawan dari kerajaan Goa. Aits, tunggu dulu, kejutannya nggak berhenti di situ. Ayah Dr. Rajiman, si Sutodrono ini punya seorang saudara perempuan. Dan tebak, siapa anak dari saudara perempuannya itu? Ternyata Dr. Wahidin Sudirohoesodo, tokoh pergerakan nasional yang juga sangat kita kenal. Luar biasa kan? Jadi, 2 dokter, 2 tokoh super penting di Budi Utomo, 2 pahlawan nasional, ternyata adalah saudara sepupu. Mereka terikat dalam satu garis keluarga yang sama, yang kalau ditarik jauh ke belakang, yaitu tadi, berasal dari seorang raja besar di Makassar. Ini koneksi sejarah yang epik banget. Oke. Setelah kita tahu betapa berlapis dan kompleksnya sosok beliau ini, pertanyaannya adalah bagaimana bangsa ini mengenang beliau hari ini? Yuk kita lihat warisan abadinya. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas semua jasa-jasanya yang tak ternilai, pada tahun 2013 pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Namanya itu diabadikan di banyak tempat. Mulai dari nama jalan utama di kota Solo, nama sebuah rumah sakit jiwa yang sangat penting di Lawang, sampai yang paling baru dan keren, nama beliau dipakai untuk sebuah kapal rumah sakit super modern milik TNI Angkatan Laut. Ini nunjukin betapa luasnya pengaruh beliau. Dan sebagai penutup yang sangat indah dari lingkaran kehidupannya luar biasa, beliau kini beristirahat dengan tenang di Desa Melati, Yogyakarta. Dan yang bikin makin haru, tempat peristirahatan terakhirnya itu berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sudirohusodo, sepupu sekaligus rekan seperjuangannya. Kisah Dr. Rajiman ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua.
bahwa di balik setiap foto hitam peti pahlawan di buku sejarah, bisa jadi tersimpan silsilah tak terduga dan hubungan-hubungan yang terlupakan. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, kira-kira berapa banyak lagi ya sejarah tersembunyi pahlawan kita yang masih menunggu untuk diungkap?